Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Kali ini kita kembali lagi ke mata kuliah menggambar rekayasa pada pertemuan ke-10, yaitu mengenai gambar struktur atas. Baik, langsung saja. Nah, jadi pada pertemuan minggu lalu kita telah membahas ya gambar struktur bawah. Ada pondasi tapak, pondasi memanjang atau menerus, lalu ada tiang panjang, ada borpel, dan kemarin teman-teman sudah mengerjakan tugas mengenai pondasi foot plate atau pondasi cakar ayam. Kali ini kita masuk ke struktur atas. Jadi kalau kita lihat dari gambar yang ada di sini, struktur atas itu adalah letaknya di atas muka tanah. Ini muka tanah ya. Nah, yang ada di atas muka tanah disebut dengan struktur atas. Nah, apa aja yang ada di struktur atas? Mari kita coba bahas. Nah, di sini terlihat, jadi di atas muka tanah ya, ini slope. Nah, di atasnya ini adalah struktur atas. Kalau ke bawah ini adalah struktur bawah. Ini fondasi ya, struktur bawah. Nah, struktur atas di sini ada balok. Oh, ini adalah balok. Ini adalah kolom, yang vertikal itu kolom, yang horizontal itu balok, dan juga ada plat lantai. Ini adalah plat lantainya. Nah, 3 hal tersebut yang akan kita bahas hari ini, yaitu gambar kolom, gambar balok, dan gambar plat lantai. Selain itu juga pada struktur atas ada juga yang namanya disebut dengan dinding. Dinding itu tersusun dari batu bata. Bisa batu bata maupun bisa juga hebel. Nah, di sini bata merah itu ukurannya adalah 24 kali 12 kali 6 cm ya pada umumnya, yang disusun sehingga membentuk yang namanya dinding. Selain itu juga ada bata ringan, ukurannya lebih besar daripada bata merah. Bata ringan ini sering disebut dengan hebel. Nah, ini cara pengerjaannya batu bata ya, penyusunannya ini sekilas saja yang akan kita bahas. Nah, ini contoh pemasangan dinding atau pemasangan batu bata, lalu plesteran, acian. Nah, ini yang akan kita bahas yaitu kolom. Kolom itu fungsinya untuk apa? Adalah untuk menahan beban yang ada di atasnya. Jadi ini adalah kolom, fungsinya untuk menahan beban yang ada di atasnya. Ini kolom menerus ya sampai atas. Nah, untuk rumah tinggal itu disarankan jarak kolom itu kurang lebih adalah 3,5 meter. Nah, di sini dimensi kolom untuk rumah tinggal 2 lantai biasanya ukurannya berkisar antara 20 cm kali 20, 25 kali 25 cm, ataupun 20 kali 30 cm. Ini pada umumnya ya. Nah, ini adalah contoh penulangan pada kolom. Jadi di sini kalau ini adalah kolom yang sudah dibeton. Kalau ini kita lihat dalamnya, kita potong misalnya kayak kue dipotong, kita lihat dalamnya itu ada tulangan atau besinya. Seperti ini, ditata seperti ini. Jadi ini ada besi yang arah vertikal ya, arah vertikal memanjang sampai bawah. Itu dinamakan dengan tulangan utama. Jadi ini ada 4 tulangan utama ya. 4 tulangan utama. Sedangkan yang bentuknya persegi, yang melingkar ini, persegi ini ya, atau horizontal ini, itu disebut dengan sengkang. Sengkang. Nah, jadi ini harap dibedakan antara tulangan utama dengan sengkang. Lalu ada juga ya kolom, jenisnya ada kolom praktis dan ada kolom utama. Kolom praktis di sini berfungsi sebagai untuk menegakkan dinding supaya dindingnya tidak mudah runtuh. Sedangkan kolom utama itu berfungsi untuk menahan beban di atasnya. Seperti itu.
Nah, ini contohnya denah kolom. Teman-teman sudah gambar ya pada tugas teman-teman. Denah kolom adalah yang warnanya hitam. Ini adalah kolom. Nah, ini adalah gambar struktur kolom. Ketika kita detailkan tiap titik kolom ini, kita potong, jadinya seperti ini. Jadi, ini ya. Ini kan ada tulangan kolom. Tulangan kolom ini kalau kita gambarkan itu seperti apa, kita bisa lihat di sini. Jadi ini ada 4 kan ya tadi, 1, 2, 3, 4. 4 tulangan utama. 4 tulangan utama itu adalah yang ini, titik bulat ini adalah tulangan utama. 1, 2, 3, 4. Nah, ini ada bentuk persegi yang mengelilingi tulangan utama itu disebut dengan sengkang. Seperti itu. Lalu ini paling luar ini adalah betonnya. Nah, ini jarak antara beton dengan tulangan itu dikatakan dengan selimut beton. Selimut beton. Selimut beton itu kurang lebih adalah 5 cm. Ini bentuk kolom bentuk persegi. Ini ada juga kolom berbentuk lingkaran. Jadi tulangannya melingkar, sengkangnya juga melingkar, betonnya juga melingkar. Nah, ini dilihat dari potongan. Bagaimana tampak memanjangnya adalah seperti ini. Ini tulangan utama dan ini adalah sengkangnya. Seperti itu. Nah, ini kita masuk ke balok ya. Jadi ini adalah balok. Balok itu yang horizontal, sedangkan kolom itu yang vertikal. Ini adalah kolom, yang ini adalah balok. Nah, balok dan kolom itu saling terhubung. Jadi balok itu menghubungkan antara kolom. Begitu juga kolom menghubungkan antara balok. Ini contohnya dari denah kolom dan balok ya. Nah, ini contohnya dari penulangan balok. Ini adalah balok, teman-teman, balok. Nah, balok ini yang horizontal ini balok ya. Nah, di sini ada tulangan utama dan juga sengkang, sama seperti kolom. Tulangan utama itu yang horizontal ini. Ini ada 4 ya, 1, atasnya ada 2, terus bawahnya ada berapa nih? 4 ya, 1, 2, 3, 4. Nah, sedangkan yang mengelilingi tulangan utama itu disebut dengan sengkang. Untuk mengikat ini adalah sengkang. Nah, ketika ini kita potong, maka bentuknya akan menjadi seperti ini. Jadi, tulangan utamanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan sengkangnya itu yang mengelilingi ini sengkang. Lalu ada selimut beton 5 cm kurang lebih. Dan yang paling luar ini adalah beton bentuknya persegi. Nah, ini harap diperhatikan ketika menggambar penulangan kolom dan balok. Jadi di sini harus diberi keterangan. Ini jumlahnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Kita beri garis. Lalu di sini kita beri keterangan. Jumlahnya tulangannya ada 4. Diameternya ada 14. Sama dengan yang ada di sini ya. Ada 2. Diameter 14. Sedangkan ini sengkang adalah diameternya 8. Seperti itu cara menggambarnya. Selanjutnya kita masuk ke plat lantai. Nah, ini adalah contoh gambar plat lantai ya, rumah lantai 2-nya yang belum dicor. Jadi ini adalah plat lantainya dan yang ini adalah balok. Jadi balok itu adalah untuk mengikat plat lantai. Nah, ini adalah balok, sedangkan ini adalah plat lantainya. Nah, kalau kita lihat plat lantai itu ada 4 lapisan ya. Kalau kita zoom di sini, ini adalah lapisan paling atas nomor 1. Ini adalah nomor 2 bawahnya. Lalu yang bawah ada nomor 3. Ini ada nomor 4. Jadi ada 4 lapis. Ada arah melintang atau arah memanjang, arah horizontal atau arah vertikal. Jadi itu yang harus dibedakan ya. Sehingga ketika kita menggambar denah plat lantai, di sini ada keterangan. Ini ada 2 tulangan kan, ini ada 1, 2 arah melintang dan ini ada 1, 2 arah memanjang. Gambarnya seperti apa? Gambarnya seperti ini ya. Kalau ini kita potong, gambar ini kita potong,
maka akan terbentuk seperti ini. Ini lapisan yang paling atas, lapisan nomor 1, seperti yang tadi saya gambarkan di sini. Ini lapisan nomor 1, lapisan nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Sama juga di sini, ini adalah lapisan nomor 1, lalu ini lapisan nomor 2, ini lapisan nomor 3, dan yang paling bawah ini adalah nomor 4. Jadi penggambarannya seperti itu. Lapisan nomor 1, 2, 3, dan 4. Nah, penggambarannya seperti ini. Jadi ada tulangan horizontal, itu yang ini. Nah, ini adalah yang vertikal. Vertikal itu adalah yang titik-titik ini. Seperti itu. Sini juga ada keterangan segitiga. Jadi segitiga di sini maksudnya apa? Itu adalah untuk penanda. Ataukah di atas atau di bawah lapisan 1 atau lapisan 2. Contohnya seperti ini. Jadi ini adalah tulangan menghadap ke bawah, urutan nomor 1. Lalu ini juga ya, ini lapisan atas urutan kedua. Lalu di sini ada tanda juga, ini lapisan atas urutan ketiga. Yang ini lapisan paling bawah, urutan ke-1 dari bawah. Jadi di sini ada bisa dipahami maksud dari segitiga ini menghadap kanan kiri atau atas bawah. Nah, ini adalah satu kesatuan struktur, di mana di sini ada kolom berhubungan dengan balok. Nah, kolom dan balok ini juga terhubungkan oleh plat lantai ya, plat lantai. Lalu ada juga mengenai atap. Jadi ada gording, ada reng usuk, nok, dan sebagainya. Nah, mengenai atap ini akan kita perjelas di minggu depan. Sama dengan yang ini, kita akan perjelas di minggu depan. Nah, ini ada latihan soal. Silahkan teman-teman latihan sendiri di rumah. Jadi bukan tugas, tapi silahkan mencoba latihan. Supaya teman-teman bisa gitu. Karena kemarin waktu UTS saya cukup kaget juga. Jawabannya ada yang tidak pakai penggaris, lalu benar-benar cukup membuat saya bertanya-tanya gitu ya jawabannya. Jadi mohon kalau ada latihan soal dikerjakan. Sini ada suatu soal, kolom ukuran 30 kali 30, tinggi 3 meter, tulangan sengkang diameter 13, jarak 150, tulangan utama jumlahnya 4, diameternya 16. Jadi bacanya seperti itu ya. Kolom ukuran 30 kali 30. Kita gambar dulu ukuran kolom 30 kali 30. Jangan lupa dimensinya 30 cm ya. Lalu tingginya 3 meter. Tulangan sengkang diameter 13, jarak 150. Tulangan utama jumlahnya 4, diameter 16. Berarti kita gambar ini ada 4. 1, 2, 3, 4. Ini karena saya pakai mouse jadi gambarnya tidak rapi. Lalu tulangan sengkangnya adalah yang mengikat tulangan utama. Nah, di sini kita di keterangan. Ini jumlahnya ada 4 ya. Ini garis ini hanya untuk keterangan. Jumlah tulangan ada 4, diameternya adalah 16. Ini wajib, setiap gambar harus diberi keterangan. Lalu yang ini adalah tulangan sengkang, di mana diameternya 13, jarak antara tulangan sengkang adalah 150 mm atau 15 cm. Nah, jadi ini adalah gambar, kita jangan lupa tulis judulnya, gambar detail kolom, detail kolom dengan skala 1 banding berapa. Lalu ini ada balok. Balok ukuran 250 kali 350. Kita gambar 25 kali 35. Memanjang ini. Tulangan atas ada 3 ya. Oh, ini salah, maaf. Jadi memanjangannya seperti ini. Nah, seperti ini. Tulangan atas ada 3. 1, 2, 3. Tulangan bawah ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sengkang diameter 10. Jarak 10 sampai 150. Diameter 10, jarak 150.
Jadi ini sengkangnya. Ini ada 3, diameternya adalah 12. Ini ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Diameternya adalah 13. Ya, karena pakai mouse jadi jelek sekali ya gambarnya. Lalu untuk sengkangnya adalah diameter 10, jarak 150. Seperti itu. Nah, ini sudah saya siapkan jawabannya yang lebih rapi karena menggunakan tools di PPT ya. Jadi ukuran kolom 30 kali 30. Ada jumlah tulangannya ada 4 ya, 1, 2, 3, 4, diameter 16. Sedangkan tulangan sengkangnya diameter 13 jarak 150 atau 15 cm. Nah, di sini yang dimaksud dengan jarak 150 ini adalah di sini. Jadi ini adalah tulangan sengkang. Tulangan sengkang, tulangan sengkang. Nah, ini adalah jaraknya adalah 150 mm atau 15 cm. Lalu yang bawah adalah balok. Balok ukuran 250 dikalikan dengan 350. Jadi ketika menggambar jangan lupa dimensinya. Lalu tulangan atas jumlahnya 3. 1, 2, 3. Kita beri keterangan adalah tulangannya ada 3, diameternya 12. Tulangan bawah ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dengan diameter 13. Sedangkan sengkang diameternya adalah 10. Jadi contoh penggambaran gambar struktur atas atau kolom balok adalah seperti ini. Baik, saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Semoga mudah dipahami. Apabila ada yang ditanyakan, bisa langsung ditanyakan di forum diskusi di Kolabor. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.